Halo teman-teman, selamat datang di channel Di Balik Layar Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh makna. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita semua. Seperti biasa, cerita ini mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Red Pollard, seorang remaja yang lahir dari keluarga kaya pemilik peternakan kuda. Sejak usia dini, kecintaannya terhadap kuda dan dunia berkuda sudah sangat kentara. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di antara kandang dan arena latihan, mengembangkan bakat alami dalam menunggangi kuda. Namun, kebahagiaan dan kenyamanan hidup Red hancur lebur saat ia berusia 16 tahun. Ketika krisis ekonomi besar melanda Amerika. Angin perubahan yang keras ini tidak hanya menggoyahkan fondasi keuangan keluarganya, tetapi juga merenggut segalanya. Mereka kehilangan rumah mewah mereka, terpaksa hidup berpindah-pindah, bahkan harus menjadikan mobil sebagai tempat tinggal sementara. Dalam kondisi yang serba sulit ini, Red dengan semangat mandiri yang tinggi, diam-diam mencari pekerjaan untuk membantu keluarganya. Ia menemukan pekerjaan di peternakan kuda milik seorang pria bernama Mr. Bloodgood. Pekerjaan ini, meskipun tidak bergengsi, menjadi harapan bagi keluarga Pollard yang terpuruk. Ayah Red melihat betapa sulitnya kondisi mereka, mengambil keputusan berat yang diyakininya terbaik untuk masa depan Red. Ia meminta Red untuk tinggal dan bekerja sepenuhnya bersama keluarga Mr. Bloodgood. Permintaan ini awalnya sangat berat bagi Red. Gagasan untuk berpisah dari keluarganya di tengah badai kehidupan yang menerpa terasa seperti pukulan tambahan. Namun demi kebaikan bersama dan masa depan yang lebih cerah, Red akhirnya mengesampingkan perasaannya dan setuju untuk tinggal bersama keluarga Mr. Bloodgood, membuka lembaran baru yang penuh ketidakpastian. 6 tahun berlalu sejak Red Pollard menginjakkan kaki di peternakan Mr. Bloodgood. Masa remaja telah berganti menjadi usia dewasa, dan meskipun pahitnya perpisahan dengan keluarga masih terasa, tekadnya untuk meraih cita-cita tak pernah padam. Kini, Red adalah seorang pemuda yang gigih, dengan satu impian besar, menjadi seorang joki profesional. Ia tahu jalan menuju impian itu tak akan mudah, terutama bagi seseorang tanpa nama besar dan koneksi di dunia pacuan kuda yang kompetitif. Kesempatan pertamanya datang, sebuah balapan yang ia yakini bisa menjadi batu loncatan. Kemenangan adalah segalanya. Itu berarti bertahan hidup, membuka pintu menuju balapan-balapan berikutnya. Namun, takdir berkata lain. Red mengalami kekalahan telak, sebuah pukulan pahit yang memaksanya kembali ke dasar. Impiannya untuk langsung bersinar sebagai joki harus tertunda, dan ia kembali menekuni pekerjaan sebagai pembersih kandang, sebuah tugas yang jauh dari glamornya arena pacu. Untuk sekadar mencukupi kebutuhan sehari-hari, Red terpaksa mencari cara lain. Ia melangkah ke dunia yang lebih keras dan brutal, tinju jalanan. Dengan tubuh yang relatif kecil, Red seringkali harus menerima kekalahan demi kekalahan. Setiap pukulan yang mendarat di wajahnya bukan hanya menyisakan luka fisik, tetapi juga memperdalam luka batinnya. Ia sering pulang dengan memar dan rasa sakit, namun satu-satunya harta berharga yang selalu ia pegang adalah buku pemberian ayahnya. Buku itu bukan sekadar kumpulan kata, melainkan pengingat akan kasih sayang keluarga dan janji untuk tidak pernah menyerah. Tahun demi tahun berlalu dalam perjuangan yang tak henti. Red terus berlatih, terus berusaha, dan terus mencari peluang. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari peruntungan di wilayah perbatasan Meksiko, sebuah tempat di mana perjudian pacuan kuda tumbuh subur dan peluang, meskipun penuh risiko, lebih terbuka. Di sana, di tengah keramaian arena pacu yang liar dan penuh intrik, Red bertemu dengan George,
George bukanlah joki biasa. Ia adalah seorang penunggang kuda yang hebat, dengan reputasi mentereng dan keahlian yang diakui banyak orang. Secara tak terduga, di tengah kerasnya hidup, Red menemukan seorang teman sejati dalam diri George. Persahabatan ini kelak akan terbukti menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanannya. Di tengah gejolak krisis ekonomi yang merajalela, nasib buruk tidak hanya menimpa manusia, tetapi juga kuda-kuda yang tak lagi dianggap produktif. Di sebuah pelosok yang jauh dari keramaian, kita bertemu dengan Tom Smith, seorang mantan pelatih kuda yang dulunya disegani, namun kini terdampar dan hidup dalam kesendirian. Krisis telah merampas segalanya dari Tom, termasuk reputasinya dan tempatnya di dunia pacuan kuda. Namun, di balik penampilannya yang keras dan tertutup, Tom memiliki mata yang tajam dan hati yang penuh kasih sayang terhadap kuda. Suatu hari, ia menyaksikan pemandangan menyedihkan. Seekor kuda yang pincang parah hendak ditembak mati karena dianggap tidak berguna lagi. Di mata kebanyakan orang, kuda itu adalah beban, sebuah kesalahan yang harus disingkirkan. Namun, Tom melihat lebih dari sekadar cedera. Ia melihat potensi yang tersembunyi, semangat yang belum padam, dan mungkin sedikit cerminan dirinya sendiri yang juga terbuang. Dengan insting dan keahliannya yang luar biasa, Tom menyelamatkan kuda itu, merawatnya dengan sabar, membuktikan bahwa ada nilai dalam makhluk yang diremehkan. Tidak lama kemudian, ke wilayah terpencil itu datanglah Charles Howard, seorang pengusaha cerdas dan kaya raya dari California. Charles adalah perwujudan dari optimisme dan ambisi di tengah keterpurukan. Setelah sukses besar dalam bisnis otomotif, ia kini tertarik untuk melebarkan sayap ke dunia baru, pacuan kuda. Dunia ini dengan segala intrik dan gemerlapnya menarik perhatian Charles sebagai arena bisnis dan hiburan yang menjanjikan. Ia memiliki modal, visi, dan keinginan untuk membangun sebuah tim pacuan kuda yang sukses. Mencari talenta terbaik untuk mewujudkan visinya, Charles akhirnya bertemu dengan Tom Smith. Meskipun Tom adalah sosok yang pendiam dan tak banyak bicara, Charles mampu melihat keahlian langka yang dimilikinya, kemampuan untuk memahami kuda pada level yang mendalam, sebuah intuisi yang tak bisa diajarkan. Tanpa ragu, Charles Howard memutuskan untuk mempekerjakan Tom Smith sebagai pelatih utama untuk tim pacuan kudanya. Ini adalah awal dari sebuah kemitraan yang tak terduga antara seorang pengusaha ambisius dan seorang pelatih yang terpinggirkan, yang tak lama lagi akan mengguncang dunia pacuan kuda dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Charles Howard, dengan ambisinya yang membara untuk mendominasi dunia pacuan kuda, membawa Tom Smith ke New York, jantung pacuan kuda Amerika. Mereka berkeliling mencari kuda-kuda terbaik untuk tim Howard. Di antara barisan kuda-kuda mahal dan berprestasi, mata tajam Tom terhenti pada seekor kuda yang berbeda. Kuda itu tidak memiliki penampilan atletis yang sempurna, justru cenderung terlihat biasa, bahkan agak kecil. Reputasinya pun buruk. Dia sulit diatur, sering memberontak, dan dianggap tidak bisa dikendalikan. Kuda itu adalah si Biscuit. Para pelatih dan pemilik kuda lainnya memandangnya sebelah mata, menganggapnya sebagai investasi yang buruk, bahkan sebuah kesalahan genetik. Namun, Tom Smith melihat sesuatu yang berbeda di balik mata si Biscuit yang penuh gejolak. Ia melihat percikan kecerdasan, semangat yang membara, dan mungkin sedikit amarah yang belum tersalurkan. Tom merasakan ikatan aneh dengan kuda yang diremehkan ini, sebuah intuisi yang kuat, bahwa ada potensi luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Melawan logika dan saran umum, Tom mendesak Charles untuk membeli si Biscuit. Charles
yang sudah menaruh kepercayaan penuh pada Tom, akhirnya menyetujui, meskipun dengan sedikit keraguan. Begitu si Biskuit tiba di peternakan Howard, tantangan nyata dimulai. Banyak joki yang mencoba menungganginya, tetapi semuanya gagal. Si Biskuit terlalu keras kepala, terlalu liar, dan terlalu sulit untuk ditangani. Ia menolak untuk patuh, seolah menyimpan dendam terhadap semua tangan yang mencoba mengaturnya dengan paksa. Keputusasaan mulai menyelimuti, seolah ramalan buruk tentang kuda ini benar adanya. Di tengah kekacauan itu, Tom Smith kebetulan melihat Red Pollard yang sedang terlibat dalam sebuah perkelahian jalanan. Lagi, tubuh Red yang kecil sering menjadi sasaran, dan hidupnya yang keras telah meninggalkan luka, baik fisik maupun emosional. Namun, Tom melihat lebih dari sekadar kekalahan dan kepahitan dalam diri Red. Ia melihat jiwa yang sama-sama terluka, sama-sama keras kepala, dan sama-sama pantang menyerah seperti si Biskuit. Ada kemiripan yang mencolok dalam kerusakan mereka, dalam cara mereka berdua menolak untuk dihancurkan oleh nasib. Sebuah ide gila muncul di benak Tom. Ia melihat si Biskuit sebagai cerminan Red, dan Red sebagai satu-satunya orang yang mungkin bisa memahami si Biskuit. Mungkin hanya jiwa yang terluka yang bisa menyembuhkan jiwa yang terluka lainnya. Dengan keyakinan yang kuat, Tom Smith mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia menunjuk Red Pollard sebagai joki untuk si Biskuit. Ini adalah pertaruhan besar, menggabungkan dua makhluk yang dianggap rusak dan tidak diharapkan, berharap mereka bisa menemukan kekuatan dalam satu sama lain. Keputusan Tom Smith untuk menyatukan Red Pollard dan si Biskuit adalah sebuah pertaruhan besar yang pada awalnya tampak gila di mata banyak orang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah bukti nyata dari kejelian Tom dan keajaiban ikatan yang tak terduga. Red, dengan segala pengalaman pahitnya sebagai joki dan petinju jalanan, memiliki pemahaman mendalam tentang rasa sakit dan penolakan. Ia tidak melihat si Biskuit sebagai kuda yang rusak atau sulit, melainkan sebagai makhluk yang memiliki kemiripan dengannya. Sebuah jiwa yang membutuhkan pengertian, bukan paksaan. Red tidak menggunakan metode latihan tradisional yang keras. Sebaliknya, ia mendekati si Biskuit dengan empati dan kesabaran yang luar biasa. Ia menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berada di dekat kuda itu, berbicara padanya dengan lembut, membiarkannya merasakan kehadirannya tanpa tekanan. Perlahan tapi pasti, tembok pertahanan si Biskuit mulai runtuh. Kuda yang dulunya memberontak dan tak terkendali itu mulai merespons sentuhan lembut Red dan suara tenangnya. Ada koneksi batin yang terbentuk, sebuah bahasa tanpa kata yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Red mengerti bahwa si Biskuit membutuhkan kebebasan dan kepercayaan, bukan dominasi. Ia membiarkan kuda itu menemukan ritmenya sendiri, memberinya ruang untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dengan pendekatan yang penuh kasih sayang ini, potensi luar biasa, si Biskuit mulai terpancar. Kecepatan dan staminanya yang sebelumnya tersembunyi kini terlihat jelas. Di bawah bimbingan Tom Smith dan tangan mahir Red Pollard, si Biskuit bertransformasi dari kuda yang diremehkan menjadi pesaing yang menakutkan. Mereka mulai mengikuti berbagai balapan, dan hasilnya sungguh mencengangkan. Kemenangan demi kemenangan mulai mereka torehkan, satu persatu. Setiap balapan bukan hanya menjadi ajang unjuk gigi, tetapi juga penegasan bahwa semua keraguan terhadap si Biskuit dan Red adalah keliru. Popularitas mereka melonjak drastis. Penonton mulai berbondong-bondong datang hanya untuk menyaksikan si Biskuit berlari. Media massa memberitakan setiap kemenangan mereka, menjadikan si Biskuit ikon baru dalam dunia pacuan kuda. Namun, di tengah euforia ini, Tom Smith mulai merasa khawatir. Ia melihat bagaimana Charles Howard, sang pemilik kuda,
mulai memperlakukan Sea Biscuit layaknya seorang selebriti, bukan hanya sebagai atlet. Ada ketakutan dalam diri Tom bahwa sorotan dan ekspektasi yang berlebihan ini bisa saja mengganggu fokus dan kesejahteraan Sea Biscuit. Bagi Tom, Sea Biscuit adalah makhluk hidup yang rentan, bukan sekadar komoditas hiburan. Kekhawatiran ini menjadi bayangan gelap di balik cahaya kemenangan yang gemilang. Popularitas Sea Biscuit telah mencapai puncaknya, membuatnya menjadi kuda pacu yang paling banyak dibicarakan di Amerika. Namun, setiap legenda pasti memiliki rival. Sebuah kuda pacu fenomenal lain muncul dan mulai mendominasi arena balap di wilayah timur. War Admiral. Kuda ini dikenal memiliki silsilah juara dan rekor kemenangan yang tak tertandingi, dianggap sebagai representasi kesempurnaan dan keangkuhan. Charles Howard yang ambisinya kini semakin membara, melihat War Admiral bukan hanya sebagai pesaing, tetapi sebagai kesempatan untuk membuktikan superioritas Sea Biscuit secara mutlak. Ia pun menantang pemilik War Admiral untuk balapan 1-lawan-1, sebuah match race epik yang akan menentukan kuda terbaik di seluruh negeri. Tantangan ini pada awalnya ditolak mentah-mentah. Pemilik War Admiral yang percaya kudanya tak perlu membuktikan apa-apa lagi, enggan mempertaruhkan reputasi kudanya melawan Sea Biscuit yang dianggap kuda kampung. Namun Howard tak gentar. Ia terus mengejar, melobi, dan bahkan menggunakan pengaruh media hingga akhirnya setelah negosiasi panjang dan alot, tantangan itu disetujui. Seluruh Amerika menanti duel Titans ini. Sayangnya, takdir memiliki rencana lain. Sebelum pertandingan yang sangat dinanti-nanti itu terjadi, sebuah insiden tragis menimpa Red Pollard saat mencoba membantu tuan. Bloodgood, pria yang pernah memberinya pekerjaan di masa sulit, Red mengalami kecelakaan. Peristiwa itu mengakibatkan kakinya patah parah, sebuah cedera yang sangat serius bagi seorang joki. Red harus dirawat di rumah sakit, terbaring tak berdaya sementara pertandingan terpenting dalam hidupnya dan hidup Sea Biscuit sudah di depan mata. Kabar cedera Red menyebar cepat dan keputusasaan menyelimuti tim Sea Biscuit. Siapa yang akan menggantikan Red? Dalam momen kritis ini, Red Pollard dengan keberanian dan pengorbanan menunjuk sahabatnya, George Wolfe, untuk menggantikannya sebagai joki Sea Biscuit. George adalah joki yang hebat, tetapi ia tidak memiliki ikatan unik dengan Sea Biscuit seperti Red. Pada hari pertandingan yang bersejarah itu, jutaan orang menyaksikan, baik di lintasan maupun melalui siaran radio yang luas. Dengan instruksi dan arahan dari Red yang terus menyemangati dari rumah sakit, George dan Sea Biscuit tampil habis-habisan. Itu adalah balapan yang mendebarkan, penuh drama, di mana Sea Biscuit dengan tekadnya yang membara berhasil mengalahkan War Admiral dalam sebuah pertandingan epik yang mengukir namanya dalam sejarah. Kemenangan ini bukan hanya milik Sea Biscuit, melainkan juga simbol harapan dan kebangkitan bagi banyak orang di tengah depresi. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Setelah kemenangan besar itu, Sea Biscuit mengalami cedera serius pada salah satu kakinya. Para dokter hewan dan pakar pacuan kuda menyatakan dengan berat hati bahwa cedera itu sangat parah. Kemungkinan besar Sea Biscuit tidak akan pernah bisa balapan lagi. Dunia pacuan kuda berduka, seolah legenda yang baru saja terukir harus berakhir begitu cepat. Kabar cedera serius Sea Biscuit adalah pukulan telak bagi seluruh tim dan jutaan penggemar yang telah melihatnya sebagai simbol harapan. Para dokter hewan dan pakar pacuan kuda hampir dengan suara bulat menyatakan bahwa cedera pada kakinya begitu parah, sehingga karier balap Sea Biscuit telah berakhir. Namun, di tengah keputusasaan itu, satu orang menolak menyerah, Red Pollard. Meskipun kakinya sendiri masih dalam proses pemulihan dan dokter menyarankannya untuk tidak banyak bergerak, Red mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk merawat Sea Biscuit.
Ini bukan hanya tugas, melainkan misi pribadi. Ia menghabiskan berbulan-bulan dengan kuda itu, memberikan perawatan yang telaten dan penuh kasih sayang. Sebuah cerminan dari ikatan unik yang telah mereka jalin. Red memijat kakinya, membalutnya, dan berbicara pada si Biscuit seolah ia adalah bagian dari dirinya. Proses pemulihan itu panjang, melelahkan, dan penuh ketidakpastian. Ada hari-hari di mana kemajuan terasa sangat lambat dan keraguan mulai merayap. Namun Red tetap setia, menolak untuk percaya bahwa semangat si Biscuit akan padam begitu saja. Setelah berbulan-bulan berlalu, keajaiban perlahan mulai terjadi. Si Biscuit dengan semangatnya yang luar biasa mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Ia mulai bergerak lebih bebas dan kekuatan di kakinya perlahan kembali. Melihat perkembangan ini, Red merasakan gelombang harapan baru. Ia tahu di dalam hatinya si Biscuit belum selesai. Red sendiri, meskipun masih dalam proses pemulihan dari cedera kakinya, juga berjuang keras untuk kembali ke kondisi prima. Para dokter menasihatinya agar tidak menunggang kuda lagi, khawatir akan risiko cedera permanen. Namun, seperti si Biscuit, Red juga memiliki semangat yang tak kenal menyerah. Ia berlatih diam-diam, mengabaikan rasa sakit dan peringatan medis, bertekad untuk kembali ke pelana. Ketika Red mengajukan permintaan kepada Charles Howard untuk kembali menunggangi si Biscuit dalam sebuah balapan, Howard awalnya ragu. Risiko terlalu besar, baik untuk Red maupun untuk kuda yang baru pulih. Namun, ketika Howard melihat kilatan tekad di mata Red, semangat yang sama yang ia lihat pada si Biscuit, ia akhirnya mengalah. Ia melihat bahwa keinginan Red untuk kembali menunggangi si Biscuit bukan hanya ambisi pribadi, melainkan sebuah kebutuhan spiritual, sebuah takdir yang harus dipenuhi. Pertandingan comeback mereka menjadi salah satu momen paling emosional dalam sejarah olahraga. Seluruh Amerika menahan napas, menyaksikan dua pejuang yang dianggap selesai, kini kembali ke arena. Saat aba-aba dimulai, Red dan si Biscuit awalnya tertinggal di belakang para pesaing. Jantung para penonton berdebar kencang, khawatir bahwa comeback impian ini akan berakhir dengan kekecewaan. Namun, kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Dengan sorakan penonton yang membahana dan dorongan penuh semangat dari Red, si Biscuit menemukan kembali kecepatannya yang legendaris. Ia mulai mengejar, sedikit demi sedikit, melewati satu persatu lawan di depannya. Pada putaran terakhir, si Biscuit memimpin, dan dengan dorongan terakhir dari Red, mereka melesat melintasi garis finish, memenangkan perlombaan. Kemenangan itu bukan hanya tentang kecepatan atau rekor. Itu adalah kemenangan semangat, simbol ketahanan, dan bukti bahwa dengan semangat juang yang membara, kepercayaan yang tak tergoyahkan, dan kasih sayang yang tulus, bahkan mereka yang dianggap tidak mungkin bangkit bisa berubah menjadi legenda. Si Biscuit dan Red Pollard, dua jiwa yang dulunya diremehkan, telah menulis ulang definisi kemenangan, menginspirasi jutaan orang untuk percaya pada kekuatan kebangkitan.